Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim dan melindungi Ustaz serta seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ingin bertanya, saya seorang istri yang pernah jatuh ke dalam maksiat dikarenakan terfitnah dengan orang terdekat, dan saat ini saya berusaha untuk kembali bertobat dan nasuha, namun bayang-bayang orang tersebut terkadang masih ada. Saya ingin memutuskan komunikasi dengan dia, tapi saya malah takut suami curiga. Ada apa kok sampai diblok? Suami sangat mengenal laki-laki itu, ditambah laki-laki itu juga tidak mau lose contact. Jadi laki-laki itu tidak mau lose contact dengan alasan saya yang sudah mengenalkan dia ke sunnah, mengenalkan kajian Ustadz, dan itu membuatnya merasa jadi orang yang lebih baik. Padahal kita tahu itu sama-sama syubhat. Ya, syubhat dan syahwat, ya, ada dua. Saat ini saya lebih sering menyendiri dan menjadi minim komunikasi dengan suami karena merasa insecure, feel guilty dengan kedurhakaan saya, dan saya lakukan memperbanyak ibadah, sholat sampai malam, menangisi dosa saya, berdoa, berzikir, dan mendengarkan kajian. Kan menurut saya itu bisa bantu healing dan menyembuhkan pikiran saya ke hal baik. Namun suami mengatakan kalau saya sudah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu, kalau kerjaan saya hanya ibadah seperti itu, karena saya juga tidak pernah beritahu gejolak apa yang sedang saya alami. Maksiat yang pernah saya lakukan adalah chatting. Suami saya bukan termasuk orang yang sangat taat ibadah, Ustadz, dan laki-laki tersebut sangat berbeda dengan suami dalam antusiasnya menuntut ilmu. Itu yang membuat saya terfitnah dengan orang itu. Salahkah perbuatan saya yang cuma butuh jeda untuk bisa menata kembali hati saya dengan menjauhi orang-orang, termasuk saat ini saya rehat dari medsos karena sudah merasa sangat penat, rasanya saya tidak sanggup menghadapi kembali dunia saya dengan beban dosa sebesar ini yang tiap hari menghantui saya. Mohon nasihatnya Ustaz, ya Allah. Terima kasih. Ya itu, ini poin kita nih hadirin. Chat chat itu salah ya, tapi alhamdulillah kan nggak sampai benar-benar jatuh kepada zina. Jadi yang salahnya itu diistighfari. Lalu kita juga jangan lupa bersyukur sama Allah. Allah masih jaga kita. Allah masih jaga kita kan. Allah jaganya gimana sih? Kita nggak jatuh ke dalam zina. Mohon maaf, zina kemaluan, zina yang real zina ya, zina secara istilah. Terus Allah jaga kita untuk sadar dengan cara menyadarkan kita, lalu membuat kita bertobat. Dan itu nggak boleh lupa gitu loh. Itu tadi, syaitan tuh jago banget. Jadi oke nih, Allah kasih taufik kita bisa mengkat, tapi syaitan akan buat kita merasa bersalah sehabis-habisnya, sehingga akhirnya udah nggak ngapa-ngapain udah. Dan itu akhirnya buat trickle dan efeknya kemana-mana lagi. Nanti akan urusan sama suami, ribut lagi sama suami. Oleh karena itu yang pertama, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobat dan nasuha. Terus yang kedua, jelas kalau sudah terfitnah seperti ini, jaga jarak hadirin, udah ini komunikasi gitu loh. Itu hal yang penting. Makanya kan ulama mengatakan, kalau ada sebagian ulama fikih menyatakan bahwa kalau seseorang terfitnah dengan amrat tahu amrat? Mas tahu mas amrat? Amrat itu laki-laki muda yang belum tumbuh janggut. Itu bisa memfitnah, termasuk fitnah laki-laki ya, makanya wajar lah hari-hari gitu loh. Itu nggak boleh dekat-dekat dengan itu. Bahkan kalau misalnya
ada orang terfitnah, mohon maaf, dengan binatang, itu sama ulama, sebagian ulama fikih nggak boleh dekat-dekat sama binatang tersebut. Saya begitu loh. Jadi ulama kita tuh bahas itu tuh sampai dalam banget gitu loh. Dan penyimpangan seksual hari ini itu karena kita melupakan hal tersebut, atau masyarakat melupakan batas-batas pagar-pagar itu. Dan begitu khilaf nggak diperbaiki, nggak tobat, makanya segera jaga gitu hadirin. Dan kita yang mengarahkan apa namanya, dan kita ketika mengarahkan beliau tersebut, orang itu, semoga itu jadi amal soleh kita, justru jangan dirusak dengan apa, dengan jebakan syaitan seperti ini. Nanti buyar pahala kita gitu. Dan kalau bisa dibilang, kan ini dekat ya, bicara baik-baik aja gitu loh. Gitu. Sebaiknya kita batasi akhi gitu loh, mulai sekarang, atau kita ini gitu, biar saling menjaga, biar kita nggak digoda sama syaitan. Karena saya lemah, kita sebagai manusia juga lemah, kita masih belajar. Bicara baik-baik aja kalau itu ya. Mungkin ke depan kalau mau kontak, atau kalau misalnya hanya yang urgent atau yang dibutuhkan, dan bisa masuk via suami dan seterusnya. Allah ta'ala bisa. Dan kembali normal gitu. Yang ada beberapa langkah yang sudah benar, misalnya mengurangi nggak menggunakan sosial media kecuali dibutuhkan, itu udah oke, artinya terus ini. Tapi jangan terpuruk gitu loh, bangkit lagi, harus bangkit. Itu permainan syaitan. Karunia Allah itu luas. Karunia Allah itu luas. Dan perjuangkan rumah tangga kita. Perjuangkan rumah tangga kita. Bandingkan suami kita dengan suami orang atau laki-laki itu hanya menambah masalah besar. Itu bukan solusi. Bukan solusi sama sekali. Solusi adalah berjuang. Allah ta'ala bisa. Dan banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah.